Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad El Farisi akan mempresentasikan hasil dari tugas makalah yang kami buat, yakni dari kelompok 1 yang berjudul dengan implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan sosial di Indonesia. Yang pertama yakni berkaitan dengan latar belakang masalah dari makalah kami, yakni berkenaan dengan kebijakan pembangunan sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama, dengan sekian banyaknya kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentunya kebijakan-kebijakan sosial yang diberikan atau dikeluarkan langsung oleh pemerintah ini tidak terlepas dari ekonomi dan juga politik. Dan tentunya dengan kebijakan-kebijakan sosial yang diterbitkan oleh pemerintah ini bertujuan atau mengutamakan tentang bagaimana kesejahteraan sosial masyarakat itu sendiri. Dan konsep dari pembangunan sosial itu sendiri atau pembangunan kebijakan sosial itu sendiri terdiri dari yang pertama pembangunan manusia atau human development, yang kedua yakni pembangunan kesejahteraan sosial atau yang kita kenal dengan social welfare. Sehingga dari latar belakang tersebut kita rumusan masalah yang dapat kita rangkum yakni bagaimana implementasi kebijakan pembangunan sosial dan evaluasi yang berhasil di Indonesia. Terus selanjutnya yakni berkenaan dengan tujuan penulisan, di mana dengan adanya makalah ini nanti bisa berguna untuk mengetahui implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan sosial di Indonesia dengan melihat dari teori dan konsep yang dipakai di makalah ini. Dan tentunya dengan adanya tujuan di situ juga adanya manfaat dari makalah ini atau penulisan ini tentang bagaimana kita mengetahui implementasi dan evaluasi yang dilakukan di Indonesia untuk kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang terjadi di Indonesia. Dan selanjutnya yakni berkenaan dengan tinjauan pustaka atau konsep teori yang kita gunakan. Yang pertama yakni tentang kebijakan sosial itu sendiri, di mana kita kutip dari Marshall tahun 1981. Di sini kebijakan sosial adalah tindakan pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan layanan sosial atau bantuan keuangan. Sehingga dalam teori yang disampaikan oleh Marshall ini dapat kita petik bagaimana kebijakan sosial ini merupakan suatu tindakan atau hal yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosial dari masyarakat itu dengan adanya penyediaan pelayanan dan bantuan keuangan yang diberikan langsung oleh pemerintah. Dan teori yang kita gunakan selanjutnya berkaitan dengan kebijakan sosial, yakni dari Beeson, Watts, Dalton, dan Smith pada tahun 2006, di mana kebijakan sosial yakni tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program tunjangan sosial lainnya. Sepertinya agak sama ya seperti yang dikatakan oleh Marshall tadi, bahwasanya memang kebijakan sosial ini merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah untuk guna meningkatkan kualitas kehidupan manusia atau kesejahteraan sosial itu sendiri. Dengan adanya sebuah pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu berupa jasa maupun fisik, entah itu berupa pelayanan secara pendidikan, secara sosial dan kesehatan dan lain sebagainya, atau bisa secara langsung diberikan bantuan secara keuangan. Sehingga dari penjelasan di atas dari kedua teori yang kita gunakan baik dari Marshall atau Beeson, Watts, Dalton, dan Smith, bahwasanya kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kebijakan sosial ini merupakan suatu produk politik di mana untuk memfokuskan atau berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia, baik itu secara individu, golongan, serta masyarakat secara umum. Dan konsep dan teori selanjutnya yakni tentang implementasi. Nah, implementasi di sini teori yang kita gunakan yakni dari Nordin Usman 2002 halaman 70, di mana implementasi merupakan suatu yang bermuara pada aktivitas
aksi, tindakan, atau juga aktivitas yang dilakukan dengan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme. Karena itu, maka implementasi tersebut bukan sekedar aktivitas, namun suatu kegiatan atau aktivitas yang terencana serta untuk mencapai tujuan kegiatan aktivitas. Tentunya dari tahapan implementasi ini merupakan tahapan dari proses kebijakan-kebijakan tadi, di mana implementasi ini merupakan suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis dan terikat dengan mekanisme. Karena dengan adanya kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah ini tentunya perlu diimplementasikan atau dilakukan suatu pelaksanaan serta untuk mencapai tujuan kegiatan aktivitas. Tentunya dari tahapan implementasi ini merupakan tahapan dari proses kebijakan-kebijakan tadi, di mana implementasi ini merupakan suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis dan terikat dengan mekanisme. Karena dengan adanya kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah ini tentunya perlu diimplementasikan atau dilakukan suatu pelaksanaan seperti itu. Dimana kalau kita ambil secara sederhana, implementasi ini merupakan suatu pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan atau dari kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah tadi guna untuk bisa melihat untuk keberhasilan dari kebijakan-kebijakan tersebut ketika dilaksanakan di bawah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh yang bertugas selanjutnya. Yang diambil. Evaluasi. Tahapan-tahapan dalam sebuah kebijakan akan selalu ada proses evaluasi. Proses evaluasi menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk menentukan kebijakan yang diambil. Evaluasi bukanlah tahap akhir dari kebijakan yang diselenggarakan. Masih ada tahapan seperti restrukturisasi kebijakan atau bahkan jika kebijakan telah berhasil, proses kebijakan dapat diulang kembali ke tahap perencanaan kebijakan. Seperti gambar berikut, tahapan kebijakan tanpa menggunakan restrukturisasi, yaitu dengan tahapan planning, design, implementation, dan evaluation. Di gambar kedua, tahapan kebijakan dengan menggunakan restrukturisasi, yaitu dengan planning, design, implementation, evaluation, dan restructurization. Evaluasi sebagai kegiatan yang dilakukan adalah berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut value judgment. Penilaian atau valuing hasil implementasi kebijakan. Pembuatan kebijakan tentunya menentukan apakah kebijakan sesuai dengan tujuan dibuat kebijakan atau kebijakan tidak berjalan dengan baik. Pembuat kebijakan dapat memilih untuk merestrukturisasi kebijakan tersebut atau membuat kebijakan baru sehingga kebijakan yang lama dihilangkan. Lanjut, evaluasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kajian pustaka, implementasi dan evaluasi. Implementasi kebijakan bagian dari mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme atau penjabaran atau operasional dan keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Dalam aktivitas implementasi kebijakan melibatkan berbagai faktor, baik superstruktur maupun infrastruktur, termasuk kesiapan birokrasi dalam tatanan implementasi struktur termasuk kebijakan. Evaluasi dijadikan sebagai sumber informasi untuk menilai dampak dari sebuah kebijakan. Evaluasi ini biasanya dibuat dengan membentuk tim evaluasi secara khusus ataupun umum. Evaluasi harus memberikan penilaian standar dari hasil kebijakan yang diimplementasikan. Karenanya, evaluasi harus diproses secara cermat dan teliti sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
tempat dilakukannya implementasi kebijakan. Tahapan kebijakan sosial. William Dunn tahun 2000 membagi proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan. 1. Penetapan agenda kebijakan, agenda setting. 2. Formulasi kebijakan. 3. Adopsi kebijakan. 4. Implementasi kebijakan. 5. Penilaian kebijakan. Dalam hal ini, untuk mempersingkat penjelasan, penulis hanya fokus terhadap penjelasan di tahap implementasi kebijakan dan penilaian atau policy assessment. Dua hal ini adalah tahapan yang dibahas di penulisan ini, di mana fokus terhadap makalah ini implementasi dan evaluasi. Implementasi dan evaluasi kebijakan sosial di Indonesia seperti yang dijelaskan di atas ada tahap implementasi dan evaluasi. Kebijakan sosial pada tahapan implementasi. Winarno tahun 2007 menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam kompleksitas proses kebijakan agar menghasilkan dampak sesuai yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, sejumlah aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama meraih tujuan kebijakan. Seyogyanya implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran serta tujuan kebijakan benar-benar dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam sistem kebijakan. Kebijakan sosial pada tahapan penilaian, evaluasi. James Anderson tahun 1975 membagi evaluasi kebijakan dalam 3 tipe. 1. Kegiatan fungsional. 2. Fokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. 3. Evaluasi kebijakan sistematis. Penilaian keberhasilan suatu kebijakan perlu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai kemampuan kebijakan sosial dalam meraih dampak yang diinginkan. Selanjutnya adalah Sustainable Development Goals, SDGs. Indonesia telah berhasil mencapai sebagian target MDGs atau disebut Millennium Development Goals yang merupakan penyempurnaan dari SDG Indonesia, yaitu 49 dari 67 indikator. Dalam bidang sosial, SDGs mengelompokkan bidang sosial pada pilar pembangunan sosial yang meliputi 1. Tanpa kemiskinan. 2. Tanpa kelaparan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan berkualitas. 5. Kesetaraan gender. Kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Kesimpulan, implementasi dan evaluasi adalah bagian yang tak terpisah dalam sebuah kebijakan. Dalam tiap kebijakan, pastilah implementasi dan evaluasi diperlukan agar suatu kebijakan menjadi suatu instrumen yang satu kesatuan. Sarannya adalah, pemilihan pelaksana kebijakan menjadi faktor penting akan bagaimana kebijakan itu berlangsung. Sebagai evaluator kebijakan, pengetahuan yang mendalam atas lingkup pembahasan kebijakan diperhatikan sebaik-baiknya, setidaknya dapat meminimalisir kesalahan pada penilaian yang terjadi pada saat di lapangan. Lanjut, rekomendasi. Mengatasi permasalahan sosial di Indonesia, pemerintah dapat membuat kebijakan sosial dengan memprioritaskan pada bidang-bidang sosial yang tercakup pada pilar pembangunan sosial SDG, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Contoh, penyediaan air bersih dan sanitasi daerah pedesaan. 2. Pengentasan kemiskinan. 3. Disparitas capaian target antar provinsi yang masih melebar. Sekian dengan presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.